Apa pendapat Mbak Ninda tentang Yesus Kristus? Ya, sebenarnya itu adalah sebagai Tuhan yang memang kita sembah, dan seringkali disebut sebagai juru selamat. Sebagai juru selamat. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Nah, Kan cantik nih. Hidayah datang kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wanita ini sejak lahir diajari bahwa Yesus adalah sosok Tuhan yang harus disembah. Namun ketika sudah dewasa, dirinya mulai menyadari bahwa Yesus hanyalah seorang utusan yang ditugaskan untuk menyampaikan risalah dari Allah. Sekarang, ia memahami bahwa Allah lah yang patut disembah. Sebelum bersyahadat, Ustadz Ipung pun meyakinkan wanita ini bahwa Yesus adalah seorang Muslim, seorang hamba yang berserah diri kepada Tuhannya, agar nantinya wanita ini benar-benar mantap dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dalam memeluk agama Islam. ini KTP-nya ada, KTP-nya ada dan terverifikasi, agamanya Katolik, atas nama Ananda Mbak Priska Aninda Viola Anjani. Apa pendapat Mbak Ninda tentang Yesus Kristus? Sebenarnya kalau dari dulu diajarin dari kecil sampai sekarang, ya sebenarnya itu adalah sebagai Tuhan yang memang kita sembah, dan seringkali disebut sebagai juru selamat. Sebagai juru selamat. Namun kalau misalnya hari ini Mbak Ninda masuk Islam, Yesus Kristus siapa? Mungkin sama seperti yang tadi ibunya juga jelaskan, bahwa di Muslim sendiri juga menghargai itu sebagai nabi. Ya. Ini Alkitab. Tapi saya hari ini tidak bawa Alkitabnya Katolik. Tapi Alkitabnya Katolik beda ya, beda dikit, beda sedikit. Ada beberapa ayat tambahan ya kalau Katolik. Ini Alkitabnya Protestan. Diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ini versi TB. Versi TB. Ini kami sudah meriset. Sudah sejak lama ini. Bertahun-tahun, sudah puluhan tahun. Para ilmuwan meriset, bukan hanya dari ilmuwan Islam, termasuk dari ilmuwan Kristen, sarjana-sarjana Kristen, sudah meriset tentang ini. Ada banyak bukunya, bahwa di dalam Alkitab setebal ini tidak ada satupun Yesus Kristus alaihissalam yang menyebut secara tegas, secara lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, yang menyebut aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. Yang menyebut aku Yesus, aku adalah Tuhan, tidak ada. Bahkan kawan-kawan semuanya termasuk kami bersedia rela membayar 1 triliun untuk bagi siapa saja yang bisa menemukan satu ayat saja yang Yesus Kristus secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, aku Yesus, aku adalah Tuhan, aku Yesus, aku adalah Allah. 1 triliun, karena memang tidak ada. Ya. Jawab Yesus, perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, yang di versi lama boleh dibaca lebih keras lagi. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Iya. Yesus ditanya oleh jemaat di situ, oleh umatnya, wahai Yesus, hukum terutama itu bagaimana? Apa itu hukum terutama? Hukum terutama itu adalah hukum yang paling
tinggi. Itu kan paling ya. Utama itu paling utama, paling tinggi. Undang-undang yang paling tinggi. Dijawab oleh Yesus. Bahasa Hebrunya Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad, kata Yesus di 12 ayat 29 Markus itu. Dengarkanlah hai orang Israel. Itu ada banyak orang. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Allah itu satu. Echad katanya, Echad, satu. Dan sepanjang hidup Yesus di Alkitab setebal itu yang menyimpan rahasia tentang tata cara peribadatan Yesus dan tata cara kehidupan Yesus. Di Alkitab setebal itu Yesus tidak pernah berkata, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan kalian itu aku. Aku adalah satu. Tidak pernah. Selalu dia berkata, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Allah itu Echad, satu. Itu sebenarnya Yesus itu meneruskan perintah dari Allah kepada Nabi Musa. Tidak usah dibuka, tidak apa-apa. Kita mempersingkat waktu. Di kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sama. Persis itu perkataan Nabi Musa, Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad, sama. Buka Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah Yohanes. hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, kata Yesus, inilah hidup yang kekal itu. Kekal itu adalah kehidupan akhirat, kehidupan surgawi, kehidupan yang akan kita bawa sampai akhirat, kekal. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka semuanya, kita ini, umat semuanya nih, mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal aku Yesus ini yang Engkau utus, yang Allah utus. Itu berarti sama seperti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa ibnu Maryam Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah utusan Allah. Itu sama, itu dua kalimat syahadatain itu. Dua kalimat syahadatain. Dan tidak ada Yesus berkata begini, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka semuanya mengenal aku, satu-satunya Allah yang benar, gitu kan? Dan mengenal aku yang siapa utus itu. Bingung juga ya kalau di situ ada dua, ada Allah, ada Yesus. Allah sebagai sesembahan. Ya, pengutus dan yang diutus. Presiden sama utusan presiden itu tidak sama. Misalnya presiden mengutus Pas Pamres untuk mengantarkan surat. Apakah Pas Pamres adalah presiden? Bukan. Yang mengutus dan diutus itu beda. Memang Pas Pamres bawa surat. Dia bawa risalah itu, surat perintah dari presiden untuk diantarkan kepada menteri. Tapi dia bukan presiden, dia cuma bawa surat. Sama, Yesus itu sama, utusan dia. Dia utusan Allah, dia membawa risalah tugasnya. Risalah ketuhanan, risalah Allah untuk disampaikan kepada umat agar menyembah Allah. Begitu. Dan lain sebagainya. Ini kalau diteruskan nanti banyak sekali ayat tentang kehidupan Yesus yang sebenarnya. Di Alkitab itu rahasia itu diungkap secara jujur. Yesus itu bagus sekali nih, tata cara kehidupan Yesus, tata cara Yesus beribadah dalam Bible itu bagus sekali. Yesus bersujud, Matius pasal 26 ayat 39. Jadi setiap hari Yesus itu bersujud, ibadahnya itu bersujud ya. Yesus sholat subuh, setiap sholat subuh dia sholat. Markus pasal 1 ayat 35. Yesus sholat subuh. Yesus itu setiap malam itu sholat malam, sholat tahajud. Ayatnya di Lukas pasal 6 ayat 12. Kalau tidak percaya buka saja, satu aja tidak apa-apa. Lukas pasal 6 ayat 12. Tata cara kehidupan Yesus itu di Bible itu bagus sekali. Suatu ketika pada hari-hari itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan sepanjang malam ia berdoa kepada Allah. Boleh lebih keras? Saya itu soalnya yang terjemahan baru, saya agak asing kata-katanya. Ya. Suatu ketika pada hari-hari itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan sepanjang malam ia berdoa kepada Allah. Dan sepanjang malam dia berdoa kepada
Allah. Yesus naik ke atas bukit. Kalau kata-kata di situ boleh dibacakan agak keras. Yang terjemahan lama. Kata-katanya berbeda, tapi artinya sama. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Semalam-malaman Yesus naik ke atas bukit dan Yesus semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. Berarti Yesus adalah Tuhan di situ? Tidak. Bukan. Dia berdoa kepada Tuhannya. Siapa Tuhannya? Allah. Makanya untuk saudara kami Kristen Katolik itu membaca kitab sucinya sendiri itu secara utuh. Ayo kita baca. Kita lihat Yesus yang sebenarnya itu adalah Muslim. Dia Muslim dia itu di situ. Baik, bismillah kita mulai pensyahadatan. Namun sebelum itu tata cara pensyahadatan itu supaya etikanya itu baik ya, sesuai syariat. Sebenarnya menutup aurat, dan itu sebenarnya perintahnya itu jauh lebih keras di Alkitab. Coba Pak Agus 1 Korintus pasal 11 ayat 5 sampai 6. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Bawa hijab? Bawa? Tidak bawa? Bunda Maria kan juga. Ya, Bunda Maria juga. Bunda Maria tidak pernah di Google itu digambar. Coba klik Google ya. Bunda Maria, search itu. Semuanya Bunda Maria pakai hijab, pakai kerudung. Ini mungkin ini tadi ada hadiah mukna sebenarnya, tapi muknanya bisa dipakai untuk syahadat ya. Nah, insya Allah lebih cantik lah ini. Bismillah. Nah, Kan cantik nih. Ditarik ke belakang. Ditarik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah di sore hari yang cerah ini ya, setelah hujan reda, seorang saudara kami, calon saudara kami ya, calon muslimah dari bernama Mbak Nindya dari Depok ya, akan bersyahadat. Ya. Sebelum bersyahadat, Mbak Ninda, saya bertanya, apakah Mbak Ninda memeluk agama Islam dari hati sendiri? Ada yang memaksa? Mbak Ninda tahu setelah menjadi muslimah, tahu kewajiban-kewajibannya, sholat, ya, zakat, ya, puasa, zakat, sudah tahu ya kewajiban-kewajiban itu. Mbak Ninda sudah tahu bahwa setelah menjadi muslimah harus lebih baik kepada orang tua, lebih taat kepada orang tua, ya, lebih menghormati orang tua sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian setelah menjadi muslim, Mbak Ninda juga akan lebih istiqomah. Istiqomah itu dalam arti pelan-pelan menjalankan, mengamalkan ajaran Islam secara bertahap ya. Dan insya Allah semua dari hati nurani ya. Nah, bismillah, semoga akan lancar nanti setelah menjadi Islam. Kita mulai saja bersyahadat ya. Mbak Ninda ikuti saya ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Saya kira sah. Alhamdulillah. Mohon doa dari Bapak Ibu ya. Terima kasih Mbak. Semoga istiqomah ya, menjadi saudara baru kita, karena sesama muslim adalah saudara. Kita minta. Kisah ini kembali mengingatkan kita bahwa hidayah adalah hak prerogatif Tuhan. Ia datang bukan karena paksaan, bukan karena tekanan, dan bukan pula karena kepentingan dunia. Hidayah datang kepada hati yang mau jujur dalam mencari kebenaran. Perjalanan seperti ini tentu bukan hal yang mudah,
Dibutuhkan keberanian, kejujuran, dan kerendahan hati untuk mengakui kebenaran, apalagi ketika itu berarti mengubah jalan hidup sepenuhnya. Namun justru disitulah letak kemuliaannya. Kisah ini juga menjadi pelajaran bagi kita yang mungkin terlahir dalam Islam, bahwa iman bukan sekadar warisan, bukan sekadar identitas, tetapi sesuatu yang harus terus dipelajari, dipahami, dan dijaga. Jangan sampai orang yang baru mengenal Islam justru lebih bersungguh-sungguh, sementara kita yang sejak lama mengenalnya justru lalai. Semoga wanita ini diberikan keteguhan hati, kemudahan dalam belajar dan mengamalkan Islam, serta dikelilingi oleh lingkungan yang baik. Semoga langkah yang ia ambil hari ini menjadi awal dari kehidupan yang lebih tenang, lebih terarah, dan lebih bermakna. Dan semoga kisah ini juga menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya, bagi siapapun yang mencarinya dengan tulus.